media. Makasih. Ya, berikutnya ada Anthony Sinisuka Ginting yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Halo, Ting, apa kabar? Sudah bergabung? Halo, Siap. Gimana nih selamat persiapan? pagi semua. Ya, semua sudah siap, tinggal besok mulai Ya. match. Berikutnya ada Gregoria Mariska Tunjung. Selamat pagi. Ya, pagi. Gimana, Georgie? Sehat? Sehat begitu. Siap menghadapi turnamen Malaysia Open. Baik, kita akan segera memulai acara press conference turnamen Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023 yang tahun ini disponsori oleh perusahaan Kapal Api Group. Untuk menyingkat waktu, kami mohon kepada Bapak Fadil Ibran, Sekretaris Jenderal PBBSI, menyampaikan bagaimana kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen BWF World Tour Super 1000 ini. Silakan Pak Fadil. Terima kasih Pak Noto, kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili pengurus pusat PBSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Jaya. Yang saya hormati tentunya sponsor utama Indonesia Open 2023, Kapal Api Group yang diwakili oleh Bapak Chris Stephen Mergonoto, rekan-rekan pengurus yang hadir bersama saya, baik secara daring maupun mendampingi saya ada Pak Arman Darmaji, serta rekan-rekan media dan tentu atlet-atlet kita yang sedang mengikuti kejuaraan Malaysia Masters di Kuala Lumpur, serta hadirin badminton lovers yang saya cintai. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan gelaran Indonesia Open yang tahun ini kita beri nama Kapal Api Group Indonesia Open selaku sponsor utama kami. Turnamen ini merupakan salah satu ajang bergengsi di dunia bulu tangkis. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia Open ini dinanti-nanti oleh seluruh atlet badminton dan seluruh masyarakat tentunya. Di samping ajang ini juga tetap dihelat di Istora Gelora Bung Karno, di mana kita ketahui bersama bahwa Istora ini menjadi salah satu magnet badminton yang luar biasa, yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 13 sampai dengan 18 Juni tahun 2023. Kapal Api Grup Indonesia Open 2023 ini merupakan satu dari 4 seri tertinggi level BWF World Tour Super 1000. Jadi teman-teman media juga sudah paham bahwa Indonesia Open, All England, China Open, dan All England ya, ini menjadi seri 1000 untuk tour dari BWF. Total hadiah yang akan diperbutkan adalah 1,3 juta dolar Amerika Serikat atau hampir mencapai 20 miliar rupiah. Tahun ini turnamen mendapat sponsor utama perusahaan Kapal Api Group, sehingga nama resmi turnamen adalah Kapal Api Group Indonesia Open 2023. Segenap
pengurus PP PBSI dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Kapal Api Group yang menjadi title sponsor Indonesia Open 2023. Kami juga mengapresiasi akan komitmen Kapal Api Group yang tidak hanya mensponsori timnas, tetapi di tahun ini Kapal Api Group begitu konsisten memberikan dukungan untuk kemajuan badminton Indonesia. Dan ini diwujudkan dengan tetap menjadi sponsor dari Indonesia Open 2023. Sekali lagi, apresiasi, penghargaan, dan terima kasih yang setinggi-tingginya dari kami, segenap pengurus PP PBSI. Target kami tahun ini tentunya seperti yang sudah kita canangkan, bukan hanya sukses dari segi penyelenggaraan, tetapi juga kita ingin sukses dari segi prestasi. Kami berharap agar gelar juara dari pemain-pemain Indonesia tetap ada di tiap-tiap nomor. Ini juga menjadi ajang kepada para pemain, mulai dari yang utama dan lapis kedua, agar mereka bisa terus mengembangkan prestasi, collecting poin menuju Olimpiade Paris 2024. Para pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia dipastikan semuanya tampil. Tadi hadir Tony Ginting, kemudian yang lain seperti Jonathan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Fajarian, Apri Fadia, kemudian tentu di ganda campuran ada Rehan dan Lisa, dan lain-lain dipastikan siap meramaikan kejuaraan ini. Para pebulu tangkis top dunia yang beberapa diantaranya absen pada Indonesia Masters di Januari lalu, di Indonesia Open ini dipastikan hadir. Karena ada regulasi BWF, pemain yang berada di ranking top 15, top 15 untuk tunggal, dan top 10, top 10 untuk ganda wajib hadir. Jadi ada regulasi yang mewajibkan para pemain yang berada di ranking 15 tunggal dan 10 ganda untuk wajib hadir. Pas persaingannya dipastikan seru, sengit dan ketat, bisa dikatakan sejak dari partai pembuka. Pertandingan akan sangat menarik untuk dinikmati para badminton lovers. Apalagi gemuruh Istora menjadi mimpi untuk disaksikan oleh semuanya. Menjadi event yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya badminton lovers. Apalagi turnamen ini juga sudah mulai menyediakan poin ranking menuju kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Jadi bagi pemain sendiri tentunya akan memberikan permainan terbaiknya, karena ini merupakan ajang Super 1000 yang pertama yang akan menjadi pengumpulan poin bagi mereka. Turnamen ini juga dalam ekosistem olahraga yang kita bangun, kita juga ingin memberikan dampak ekonomi, dampak pariwisata. Oleh sebab itu, pertandingan ini dikemas juga dengan berbagai stand UMKM, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan promosi wisata, dan tentunya selain memperkenalkan
dan mempertontonkan penyelenggaraan dan prestasi badminton, kita juga bisa memberikan dampak positif kepada aspek ekonomi dan aspek pariwisata Indonesia. Selain itu juga kita juga memberi ruang kepada mantan-mantan atlet kita yang sudah beralih profesi menjadi pengusaha UMKM, misalnya dengan memberi ruang gerai official merchandise dari atlet kita Greysia Poli. Ini mungkin bisa menginspirasi yang lain untuk bisa membuka dunia usaha pasca mereka tidak lagi bermain di kancah internasional. Sebagai bagian dari tema Indonesia Open yang memadukan sport dan entertainment, kami akan mengadakan kolaborasi bersama seniman-seniman dan artis dalam negeri. Ini yang saya sampaikan tadi, ekosistem badminton akan kita terus tumbuh kembangkan. Jadi aspek ekonomi, aspek budaya, aspek wisata akan kita ikut sertakan. Dan juga akan ada penampilan istimewa dari bintang tamu kejutan 1 jam sebelum final berlangsung. Ini Pak Broto sebagai pengantar dari saya mewakili segenap pengurus, mewakili Pak Ketua Umum PP PBSI. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi serta memiliki dampak ekonomi dan dampak pariwisata ini bisa tercapai. Kami mohon doa, mohon dukungan dari teman-teman, masyarakat Indonesia, rekan-rekan media, agar ini semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Broto. Ya, terima kasih Pak Fadil. Itulah paparannya untuk menyambut gelaran turnamen Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Selamat pagi juga kepada teman-teman media yang mulai bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk ikut mensukseskan gelaran terbaik salah satu dari seri BWF World Tour Super 1000 yang akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno tanggal 13 sampai 18 Juni tahun 2023. Hadiahnya cukup besar, saya kira menjadi salah satu daya tarik kenapa pemain-pemain terbaik dunia akan hadir, akan menimbulkan sebuah pertarungan yang luar biasa di lapangan karpet hijau di Istora Gelora Bung Karno. Baik, terima kasih Pak Fadil. Berikutnya kami mohon kepada Bapak Ali Setiawan, Head of Market and Securities Services PT Bank HSBC Indonesia, mengapa masih terus memberikan komitmen bagi bulu tangkis Indonesia juga bulu tangkis dunia. Silakan Pak Ali Setiawan. Terima kasih Pak Broto. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Fadil Imran, Sekretaris Jenderal PBSI, Bapak Arman Darmaji, teman sekolah saya ini dari kecil, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kapal Api Group Indonesia Open 2023, dan Bapak Christopher Merkonoto, Chief Marketing Officer Kapal Api Group, dan para atlet sekalian, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Kami senang sekali kita kembali menyambut dan menjamu para atlet, baik itu dalam negeri dan luar negeri yang luar biasa, bersama-sama dengan para super fans ya, di Istora Senayan Jakarta pada bulan Juli nanti dalam Kapal Api Group Indonesia Open 2023 sebagai bagian yang paling bergengsi dari HSBC BWF World Tour. Kemitraan kami dengan bulu tangkis dan BWF dimulai pada tahun 2018, dimulai dari HSBC BWF World Tour Finals pertama di Guangzhou hingga peluncuran Air Badminton pada tahun 2019. Dan kami juga senang pada akhir dari periode pertama kali sponsorship kami juga menutup yang musim turnamen yang spektakuler di Bangkok dan Bali pada tahun 2021 di masa-masa pandemi. Seperti yang kami umumkan, kami merasa senang juga dapat memperpanjang kemitraan kami dengan BWF untuk seluruh acara bulu tangkis HSBC BWF World Tour dan juga HSBC BWF World Tour Finals. Kami sudah
menandatangani, dan seperti yang diumumkan, kami akan menjadi mitra global utama sponsor bagi semua acara BWF 4 tahun, perpanjangan 4 tahun sampai akhir tahun 2026. Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat olahraga terbukti ya menjadi sumber harapan yang juga menyebarkan banyak energi positif dan membuka jalan bagi pemulihan, sehingga kita senang bulu tangkis menjadi suatu kebanggaan nasional selama bertahun-tahun, dan Indonesia adalah rumah dari banyak legenda bulu tangkis yang mendunia. Saya antusias sekali melihat banyak dan juga semangat ketangguhan daripada seluruh atlet yang akan bertanding di Kapal Api Group Indonesia Open, dan saya rasa perjuangan dan sportivitas mereka akan menjadi contoh yang akan menginspirasi bagi banyak orang-orang. Sebagai tambahan informasi juga, kami HSBC mengambil inisiatif juga untuk mengadakan serangkaian acara untuk menyemarakan turnamen Indonesia Open pada tahun ini. Kami akan kembali melakukan berbagai acara pada setiap akhir pekan di bulan Mei, setiap akhir pekan untuk yang kita namakan Road to Indonesia Open 2023. Dan di momen-momen tersebut kami juga akan membagikan banyak tiket gratis ya bagi para nasabah dan juga publik dan para pencinta bulu tangkis Indonesia. Selain itu, pada tanggal 10 Juni nanti juga kami akan mengadakan jumpa fans dengan legenda dan idola bulu tangkis Indonesia seperti Bapak Rudi Hartono, Liliana Natsir Butet, Tontowi Ahmad di Central Park yang terbuka bagi semua orang, terbuka untuk umum. Rangkaian kegiatan ini sebenarnya kami lakukan sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus memupuk semangat guna mendorong pertumbuhan dan juga membuka dunia penuh peluang bagi bulu tangkis dan olahraga yang dicintai di Indonesia ini. Jadi izinkan saya sebagai direksi dan mewakili segenap manajemen HSBC untuk mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PBSI, obviously, panitia penyelenggara, serta para sponsor lainnya yang telah mendukung Indonesia Open tahun ini kembali berlangsung di rumah utamanya di Istora Senayan, Jakarta. Dan saya yakin turnamen ini akan terus membangun semangat, partisipasi dengan semua atlet, penggemar, dan juga karyawan, serta kontribusi untuk mendorong munculnya lebih banyak lagi juara bulu tangkis dari Indonesia. Di akhir kata, kita doakan seluruh kegiatan turnamen Kapal Api Group Indonesia Open 2023 akan berlangsung dengan baik, tertib, dan juga aman. Bagi para atlet, selamat bertanding berjuang. Bagi para superfans, mari kita gemuruhkan kembali Istora Senayan dengan sorak-sorai semangat untuk mendukung para atlet-atlet kita yang berlaga. Salam sehat, salam olahraga. Terima kasih. Head of Market and Securities Services PT Bank HSBC Indonesia yang terus sampai tahun 2026 ya akan memberikan komitmennya bagi bulu tangkis Indonesia juga bulu tangkis dunia. Terima kasih Pak Ali Setiawan. Berikutnya kami mohon kepada Bapak Christopher Mergonoto, Chief Marketing Officer Kapal Api Group yang tahun ini, tahun lalu kita sudah tahu bahwa pernah Kapal Api Group jadi sponsor turnamen Indonesia Series yang di Yogyakarta bulan September. Dan kali ini saya kira naik kelasnya menjadi sponsor turnamen terbesar paling prestisius di tanah air dengan tajuk utama Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Silakan kepada Bapak Christopher Mergonoto. Terima kasih atas waktunya, Pak Broto. Selamat pagi semua. Selamat pagi yang terhormat Bapak Sekjen PP PBSI, Bapak Fadil Imran, Bapak Arman Darmaji, dan Bapak Ali Setiawan, Head of Market and Security Services Bank HSBC Indonesia, pengurus PBSI, rekan-rekan media, serta pemain nasional kita. Kapal Api mendukung bulu tangkis Indonesia sejak tahun 2021 melalui sponsorship kami di Pelatnas PBSI. Kami melihat semakin tahun PBSI semakin improve, animo masyarakat, antusiasme masyarakat terhadap bulu tangkis semakin naik, dan kita sempat mensponsori
bukan secara sponsor utama, tetapi ikut berpartisipasi di beberapa acara bulu tangkis tanah air. Tetapi kali ini kami diberikan kesempatan yang lebih, kesempatan yang terhormat untuk mensponsori Kapalapi Group Indonesian Open 2023. Bagi kami itu suatu kebanggaan, karena kita adalah brand lokal yang cukup dikenal bagi masyarakat Indonesia dengan moto secangkir semangat. Sehingga kami merasa secangkir semangat ini kita teruskan ke olahraga Indonesia, khususnya di bulu tangkis, di mana Indonesia ini olahraga yang pencapaiannya baik adalah di cabang bulu tangkis. Jadi kami merasa mempunyai kewajiban untuk mendukung atlet-atlet nasional kita untuk bermain di level dunia, dan tepatnya di Indonesian Open, Kapalapi Group Indonesian Open 2023. Dan Indonesian Open 2023 ini adalah event post-pandemi besar tanpa ada pembatasan yang ada di Indonesia. Jadi kita harapkan antusiasme dari penonton badminton lovers ini lebih besar daripada apapun. Sehingga kita juga berharap dengan adanya brand nasional yang mendukung event internasional Kapalapi Group Indonesian Open ini, agar pemain-pemain bulu tangkis nasional kita semakin bangga, semakin semangat untuk memperoleh hasil yang terbaik pada saat pertandingan nanti. Sehingga di sini saya ucapkan semoga acara Kapalapi Group Indonesian Open 2023 berjalan dengan lancar, pemain-pemain nasional kita memperoleh prestasi yang luar biasa, dan nama Indonesia harum di dunia internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Stephen Bergonoto atas paparannya. Kita menyapa dulu dengan Antoni Sinisuka Ginting yang sekarang berada di Kuala Lumpur. Halo Tony Ginting, Ya, kabar? Mas. Siap. Puji Gimana Tuhan, nih baik. persiapan menghadapi turnamen di Malaysia? Sehat tentu, siap? Ya, tentu sehat dan puji Tuhan semuanya sehat dan siap untuk bertanding besok. Baik, Antoni Sinisuka Ginting, gimana nih? Kenapa tampil di Indonesia Open tentu berbeda dengan turnamen lain-lain? Bisa ceritakan seperti apa sih atmosfernya, gairah kamu sendiri untuk tampil maksimal di turnamen di Indonesia Open yang tahun ini dengan tajuk Kapalapi Group Indonesia Open tahun 2023. Silakan. Ya, pastinya dengan berpartisipasi di Kapalapi Group Indonesia Open 2023 sangat excited, karena menurut bagi saya pribadi dan mungkin pasti buat pemain-pemain semuanya juga sangat excited, karena atmosfer dan dukungan dari teman-teman atau badminton lovers yang ada di Indonesia memang sangat luar biasa dan berbeda cukup signifikan dibanding negara-negara lain. Jadi pasti setiap kita bermain di rumah sendiri atau di Indonesia pasti sangat-sangat menantikan momen itu sih. Mungkin bisa tentang target Ginting sendiri gimana nih? Harapannya bisa tampil maksimal juga? Ya, pastinya dengan target pengennya bisa membawa keberhasilan waktu di kejuaraan Asia kemarin ke Indonesia Open nanti. Tapi memang harus lebih fokus dari satu match ke match yang lain, karena memang kita tahu sendiri tadi sudah disampaikan semua pemain top yang akan datang itu memang benar-benar semuanya. Jadi saya anggap setiap match yang saya akan lakoni nanti merupakan match final yang memang sangat harus diwaspadai setiap apapun dan siapapun lawannya. Baik, itu dulu. Terima kasih Antoni Sinisuka Ginting. Lanjut kepada Gregoria Mariska Tunjung. Halo, Georgie. Apa kabar? Oh, sudah siap. Halo. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, Om. Ini latihan nggak? Sore ya? Ini baru sampai di hotel. Tadi lagi. Pagi. Oke, siap. Semoga tambah semangat. Georgie, gimana nih persiapan menghadapi turnamen terbesar di tanah air? Kapalapi Group Indonesia Open, gimana nih persiapannya? Persiapannya sejauh ini mungkin sama kayak pertandingan sebelumnya, karena ini beruntun kan ya, Om. Dari kemarin Sudirman, Malaysia Open, istirahat, Singapura, lalu Indonesia Open. Jadi
untuk keseluruhan lumayan apa ya, lumayan bagus persiapannya. Paling nanti tinggal ada beberapa latihan lagi yang perlu disiapkan untuk menjelang turnamennya gitu sih Om paling. Siap. Yang pasti Georgie udah siap ya untuk tampil optimal di depan publik Istora. Siap Om. Baik. Baik, teman-teman media, itu tadi sudah ada paparan dari Bapak Fadil Imran, kemudian ada Pak Ali Setiawan, Head of Market and Security Services PT Bank HSBC Indonesia, kemudian juga ada paparan dari Bapak Christopher Mergonoto, Chief Marketing Officer Kapal Api Group, juga sudah ada dua atlet, Ginting dan Georgie. Kali ini mungkin rekan-rekan media yang bertanya, silakan. Di sini sudah ada Bapak Fadil Imran, juga ada Bapak Arman Darmaji, nanti bisa menyampaikan bagaimana nih persiapan, terutama dalam hal penjualan tiket, karena kita tahu bahwa para badminton lover sudah menunggu-nunggu kapan tiket bagi penonton bisa dirilis. Tapi mungkin yang pertama saya tanya kepada Pak Arman dulu. Pak Arman, mungkin bisa dikatakan gimana persiapan untuk penjualan tiketnya? Silakan Pak Arman. Baik Pak Broto, rekan media sekalian, ada Pak Ali juga, tadi saya belum menyapa langsung, Pak Ali Setiawan. Jadi saya untuk tiket sendiri kita akan mulai penjualan besok hari Rabu tanggal 24 Mei jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tiket itu kami akan jual melalui link di website PBSI. Para badminton lover dapat langsung mengakses website official kami di pbsi.id. Jadi penjualan tiket tersebut akan kami laksanakan besok, saya ulangi, besok pada hari Rabu tanggal 24 Mei jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tiket sendiri kami bagi menjadi 3 kategori. Ada kategori 2, kategori 1, dan kategori VIP. Tahun ini kami tetap kembali membuka tiket pre-sale. Jadi tiket pre-sale tersebut, kami sistemnya adalah siapa cepat dia dapat. Jadi pre-sale tersebut akan kami buka di semua kategori tiket. Tentunya untuk para badminton lover, tidak perlu khawatir bahwa kami juga menyiapkan tiket on the spot. Tiket yang memang kami siapkan, alokasikan, itu tidak kami jual di online, hanya kami siapkan yang datang ke lapangan di hari H pada saat pertandingan. Jadi untuk harga tiket sendiri kategori 2, pre-sale itu untuk hari regular hari pertama dan kedua seharga 125.000. Untuk regular sendiri dengan harga 150.000. Kemudian pada hari ketiga harga tiket regular kategori 2 200.000, dan harga pre-sale saya ulangi untuk kategori 2, untuk harga regular tiket kategori 2 250.000, sampai dengan final yang paling mahal untuk kategori 2 pre-sale-nya 550.000 dan harga regulernya adalah 600.000. Untuk kategori VIP itu pre-sale-nya hari pertama dan kedua dengan harga 250.000. Saya ulangi. Maaf, untuk kategori 1. Kategori 1 itu harga tiket regulernya pre-sale adalah 175.000 dan harga normal adalah 250.000. Kemudian untuk hari ke final, untuk kategori 1-nya pre-sale dimulai dengan angka 1 juta, dan untuk normalnya di angka 1,2 juta. Untuk VIP tiket sendiri, kami bagi menjadi 2 kategori juga, yaitu kategori ada sambungan dari internet mungkin bisa terjadi. Sebentar, tunggu sebentar ya teman-teman.
Ada informasi yang masih menunggu. Iya, masih menunggu salon, mungkin bisa jadi sambung internetnya di tempat Bapak Arman yang sedikit ada kendala. Pasti teman-teman sambil menunggu, saya tadi informasikan bahwa Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno tanggal 13 sampai 18 Juni tahun 2023. Hadiahnya begitu besar, ada 1,325 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar hampir 20 miliar. Turnamen ini menjadi salah satu dari rangkaian HSBC WWF World Tour Super 1000. Selain All England, juga ada Malaysia dan Cina terbuka. Ya, Pak sudah menyambung lagi, Pak Arman? Belum? Kita masih menunggu sambungan dari tempatnya Pak Arman. Ya, hari ini kita memang menggelar acara press conference secara daring. Kita berbeda-beda tempat, artinya memang kita berharap bahwa gelaran ini bisa berlangsung lancar. Tadi terlihat, kita tahu Antoni Sinisuka Ginting dan Gregory Mariska bergabung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Saya sendiri berada di Pelatnas PBSI Cipayung, sementara Bapak Fadil Imran, Bapak Arman Darmaji, juga dengan Pak Stephen Mergonoto, langsung di tempat yang berbeda di Jakarta. Kita masih menunggu sambungan dari di tempat Pak Arman dan Pak Fadil Imran. Gimana Pak Arman? Apa sudah tersambung? Oke, silakan Pak Arman, bisa dilanjutkan. Mohon maaf, Pak Broto, signalnya agak terganggu. Ya. Saya tadi sampai di mana Pak? Saya terakhir yang terdengar dengan rekan-rekan media sekalian. Atau gini aja Pak, mungkin kalau informasinya karena ini soal angka, mungkin disampaikan lewat lewat desain gambar aja Pak. Nanti kita sampaikan. Ya. Baik, nanti kami akan kirimkan langsung melalui Pak Broto kepada seluruh rekan-rekan media. Jadi supaya akan lebih jelas dan akan lebih terperinci. Ya. Setelah rapat ini saya akan kirimkan kepada seluruh rekan-rekan media. Tapi sebagai informasi saja bahwa kami akan resmi mengeluarkan harga tiket ini pada hari ini jam 3 waktu Indonesia bagian Barat di IG kami badminton.ina dan juga di website kami di www.pbsi.id. Tiket sendiri yang saya sampaikan tadi Pak Broto baru akan dijual resmi esok hari pada hari Rabu tanggal 25 Mei jam 4 sore Pak, jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Pak Broto informasi mengenai harga tiket Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya ulangi lagi, tiket akan segera dirilis besok hari Rabu tanggal 24 ya. Bukan 25 Pak ya. 24, oh ya Pak, mohon maaf 24 ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Arman. Nanti informasi ini kita sampaikan kepada teman-teman media. Lanjut, saya buka termin sesi tanya jawab dengan teman-teman media. Silahkan teman-teman media menyampaikan nama dan dari media mana. Silahkan teman-teman. Kita buka 3 penanya dulu. Ya, siapa yang ingin bertanya duluan? Silakan disampaikan kepada siapa pertanyaannya. Di sini ada 6 narasumber, ada Pak Fadil, Pak Arman, Pak Stephen, Pak Ali, ada Ginting, dan juga ada Gregoria. Silakan teman-teman media. Belum ada yang nanya? Baik, saya mungkin tanya dulu ke Pak Fadil. Pak Fadil, kira-kira kita alhamdulillah kondisi pandemi sudah mulai mereda, harapannya semua masyarakat sudah sehat, artinya bangku-bangku di Istora Gelora Bung Karno bisa dipenuhi ya Pak, tidak ada persentase intinya sudah 100% Pak ya untuk kursinya untuk penonton ya Pak. Iya Pak, demikian sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dan regulasi yang sekarang berlaku. Baik. Tentunya kita berharap Istora akan lebih ramai, lebih meriah untuk memberikan dukungan kepada pemain-pemain kesayangan para badminton lovers. Baik, semoga semuanya kondusif dan akhirnya seluruh pendukung para badminton lover bisa berbondong-bondong hadir ke Senayan
untuk bisa memberikan dukungan semangat bagi para pemain-pemain Indonesia. Silakan teman-teman yang media yang lain. Kita masih buka sesi tanya jawab. Silakan. Siapa nih? Halo. Pak, izin Raya Ya. Detik, Pak. Oke, Raya, silakan detik. Silakan kepada siapa? Raya. Pak Arman boleh, Pak? Pak Arman, oke silakan. Ya, selamat siang. Saya Raya dari Detikcom. Kepada Pak Arman, saya ingin menanyakan nih Pak, ini kan tadi Bapak sempat membahas soal penjualan tiket ada yang offline untuk di lapangan. Nah, ingin tahu aja Pak, untuk pembagiannya sendiri berapa persentasenya ya Pak untuk penjualan di hari H-nya sendiri. Terus untuk meminimalisir adanya calo kayaknya belum selesai juga Pak dari sejak ada Indonesia Open atau penyelenggaraan apapun. Nah, ini kayak gimana Pak untuk antisipasinya? Terima kasih Pak. Baik, langsung aja Pak Arman, silakan bagaimana nih untuk penjualan tiket ke depan. Baik, Raya, terima kasih. Masalah calo ini memang sesuatu hal yang menurut saya nih sangat sulit untuk memang diberantas. Jadi kami juga menyadari akan hal tersebut, sehingga memang untuk kalau proses yang online saya rasa Mbak Raya sudah mengerti aturan mainnya ya. Jadi kami menggunakan KTP, kami menggunakan limitasi. Nah untuk hari H sendiri kami juga memang orang yang beli harus menggunakan KTP. Tapi memang yang saya sampaikan Mbak, kalau mereka jumlah penduduk Indonesia segitu banyak, kan tetap akan ada antrian juga dari mereka Mbak. Ya ini memang susah sekali kita hindari Mbak ya, untuk masalah proses calo ini Mbak. Tapi kembali lagi kami akan alokasi tiket sendiri cukup banyak, 10% dari kapasitas. Jadi mungkin sekitar 600-an tiket yang akan kami jual dengan berbagai macam kategori di hari H, Mbak. Demikian Mbak Raya, mungkin penjelasan singkat dari saya Mbak Raya. Udah? Cukup? Mungkin Pak Fadil mau nambahin Pak soal calo Pak. Nanti kita akan bekerja sama dengan kepolisian tentunya, sama Direktorat Cyber Bareskrim, kemudian Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya untuk dari sejak awal melakukan langkah-langkah pencegahan. Baik, ya. Intinya kita sudah mendapat informasi dari Pak Fadil. Semoga kegiatan percaloan bisa sedikit berkurang. Ya, baik teman-teman, kita masih menunggu lagi sambungan dari atau sudah nyambung lagi? Belum? Sebentar, kita masih menunggu. Yang pasti dari nama-nama pemain-pemain yang sudah mendaftar di turnamen Kapalapi Group Indonesia Open tahun 2023, saya lihat daftarnya memang sudah komplit ya. Mungkin bisa saya bacakan. Di tunggal putra sudah ada Victor Axelsen, ada Anthony Sinisuka Ginting, ada Kodai Narauka dari Jepang, kemudian juga ada Loh Kenyu dari Singapura, kelima ada Cho Tianchen dari Taipei, kemudian juga ada Jonathan Christie di peringkat ke-6, ada juga Kunlavut Vitichan dari Thailand. Berikutnya ada Lei Zhixia dari Malaysia, juga ada Pranoy HS dari India, berikutnya ada Si Yuki, itu mungkin bisa saya katakan. Berikutnya ada Li Shifeng juga dari Cina, ada nomor 12 ada Lu Guanzhu, 13 ada Kenta Nishimoto, dan 14 ada Kenta Suneyama, dan 15 ada Eng Kalong Angus dari Hong Kong. Itu mungkin 15 nama yang pertama di tunggal putra. Kemudian di tunggal putri masih ada nama-nama pemain top dunia, Akane Yamaguchi dari Jepang, ada An Se-young dari Korea, Tai Suying dari Taipei, Chen Yufei dari China, He Bingzhou dari China, juga ada Carolina Marin dari Spanyol, Ratchanok Itanon dari Thailand, Wang Ziyi juga dari China, Han Yu dari China, berikutnya ada Gregoria Mariska Tunjung, menyusul Ponpawe Chonsuang dari Thailand, ada Pusarla Venkata Sindhu dari India, ada Busanan Ongbang Rupan dari Thailand, juga ada hadir pula Nozomi Okuhara dari Jepang, dan nomor 15 ada Michelle dari Kanada, itu di tunggal putri. Berikutnya di ganda putra bisa sampaikan ada pasangan Indonesia, pasangan terbaik
Bapak Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, juga ada Hendra Setiawan, Muhammad Aksan. Peringkat ketiga masih ada Aaron Chia dan Sohwoyik dari Malaysia. Keempat ada Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dari Jepang. Juga ada wakil dari India, Chirag Shetty dan Satvik Sairat Renki Reddy. Juga ada Liu Yuchen dan Oh Xuanji dari China. Juga Liang Weikeng dan Wang Chang juga dari China. Juga ada Theo Eji, Ong Yusin dari Malaysia. Ada Denmark, nomor 9 ada Kim Asrup dan Andres Karp Rasmussen. Di nomor 10 ada Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho. Berikutnya memang ada pemain-pemain Indonesia seperti Leo Rolin, Karnado, dan Martin, dan kawan-kawan. Itu di ganda putra. Baik, saya kira sudah menyambung lagi. Oke, Pak Arman, Pak Fadil sudah bisa bergabung lagi? Sudah. Ya, mohon maaf ini jaringannya kurang bagus. Ya. Baik, teman-teman media silakan kalau ada yang bertanya lagi, silakan kita buka lagi. Silakan. Siapa ini? Silakan teman-teman media. Kita kasih 2 pertanyaan lagi. Halo? Tidak ada lagi? Silakan. Mungkin. Rebi dari Harian Kompas. Oke, siap. Silakan. Siapa nih? Rebi dari Harian Kompas. Oke, ya, silakan. Pak ingin memastikan Pak untuk tadi beberapa pemain top dunia yang sudah mendaftar termasuk Victor Axelsen itu sudah dipastikan akan mengikuti Indonesia Open ya Pak ya? Kalau lihat nama-nama yang dikirim ke panitia, memang nama-nama sudah ada ini. Ya. Oke, baik Pak. Udah itu aja? Itu aja Pak, mungkin sama ya. Ke Ginting melihat banyak pemain top yang akan bertanding di sana dan juga ya termasuk itu Axelsen juga di sana, bagaimana mungkin persiapan dan menghadapi, karena kan tadi juga targetnya tinggi itu ingin juga meraih juara gitu seperti di kejuaraan Asia begitu. Oke, Ginting silakan Ginting, gimana nih? Ya, memang pemain yang akan bertanding di Kapal Api Indonesia Open 2023 ini memang ya cukup dari kualitasnya juga cukup baik juga, jadi memang fokusnya memang tadi memang targetnya dan keinginan target sendiri memang pengen membawa keberhasilan seperti di kejuaraan Asia, tapi memang buat perjalanan ke sana memang nggak akan semudah itu, tapi bukan berarti tidak ada kans juga terbuka buat siapa aja, jadi ya fokus saya lebih mempersiapkan diri sendiri dulu dari segi teknis dan non-teknisnya, dan yang pasti kalau memang semua sudah siap dan performa juga baik di dalam lapangan, pasti semua hasil juga akan mengikuti. Jadi memang fokus saya pertama yang paling penting buat fokus ke diri saya, persiapan ke diri saya sendiri dulu sih, itu aja. Oke, siap. Terima kasih Ginting. Ya, teman-teman media, masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, acara Press Conference turnamen Kapal Api Grup Indonesia Open tahun 2023 akan saya akhiri. Dengan demikian, saya ucapkan dulu terima kasih kepada para narasumber, kepada Pak Muhammad Fadil Imran, Sekretaris Jenderal PBBSI. Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Christopher Morgonoto, Chief Marketing Officer Kapal Api Group. Terima kasih juga kepada Pak Ali Setiawan, Head of Market and Securities Services PT Bank HSBC Indonesia. Terima kasih juga kepada Bapak Arman Darmaji, selaku Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Juga terima kasih kepada Antoni Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska Tuyung saat ini persiapan untuk tampil di turnamen di Malaysia. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung dalam acara Press Conference Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023. Dengan demikian acara ini kami tutup. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih juga atas bantuannya. Semoga turnamen terbesar, terbaik di tanah air dengan tajuk Kapal Api Group Indonesia Open tahun 2023 yang akan berlangsung tanggal 13 sampai 18 Juni tahun 2023 di Istora Gelora Bung Karno berjalan lancar dan sukses, Indonesia bisa berjaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semuanya.